Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, angkatan ini kebetulan ada anak ini pas ambil C5 juga ya, betul ya? Iya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan kuliah bukan geriatri ya, tapi agama Islam. Kebetulan saya memang mengajar agama Islam sejak tahun 98 saya mengajar di UGM ini. Mata kuliah saya pas topiknya geriatri ya, bakti kepada orang tua. Dalam ilmu geriatri namanya apa? Mencegah ageism ya, ageism atau elderly abuse ya, mensia-siakan orang tua atau namanya mencegah elderly mistreatment, perlakuan yang salah pada orang tua sehingga tidak menyepelekan orang tua. Ya. Anak semuanya yang saya sayangi, sebelumnya ngaji dulu ya. Silahkan di Aulia Azka Al-Fafa. Baca surat ini, surat terkenal Al-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, makasih. Terjemahannya tolong dibaca Nak Muhammad Mufti, namanya bagus. Silakan terjemahannya. Baik dokter. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, anak-anak semuanya yang saya sayangi, dari surat 103 Al-Asr ini, Allah memberikan pengumuman pada kita, waktu yang luar biasa Allah berikan pada manusia, itu ternyata mengandung namanya peluang atau suatu nikmat namanya peluang, dan kita nggak tahu sampai seberapa waktu ini diberikan pada kita, apakah kita diberi umur panjang atau umur pendek atau umur sedang, karena dalam faktanya banyak orang yang juga meninggal tidak harus tua, ada yang meninggal usia muda karena diare, maka congenital disease, dia nggak punya anus ya. Ada juga yang terjadi tidak punya dinding dada, tidak punya dinding otak, terlahir congenital disease ya, penyakit kongenital. Dan itu ternyata harapan hidupnya beda dengan orang yang sehat, atau orang yang sehat kemudian terkena penyakit seperti kanker stadium lanjut atau end stage dari kanker, orang tadi mungkin tidak dapat sembuh, namanya kondisi yang paliatif ya. Nah, semuanya kalau anak-anak muda bisa nggak meninggal, bisa, bahkan meninggalnya anak muda itu biasanya karena berkendara ya, kecelakaan lalu lintas di jalan raya atau berantem ya. Kadang-kadang mati yang sia-sia gitu, sayang sekali ya. Orang tuanya menyekolahkan, membesarkan, membiayai, memberi fasilitas kendaraan atau mobil. Dulu yang blok ini yang tahun keberapa ya? 3 tahun yang lalu meninggal satu angkatan, meninggal berapa, 2. Ya, habis ujian blok C5 senang banget syukuran, kemudian ke Kaliurang pulang malam-malam dan meninggal dunia. Nah, terjun ke jurang, nabrak pembatas, meninggal 2 yang punya mobil yang meninggal. Yang temannya yang nyopir itu temannya sendiri, bukan pemiliknya, itu selamat, yang lainnya cacat, luka-luka. Ini cuma contoh saja. Rasa kurang lulus blok C5 dengan bagus, tapi berakhir nilainya hanya tinggal kabar kematiannya. Jadi anak-anakku, kematian tidak harus antri tua dulu, tapi juga bisa pada usia yang dini. Hanya lazimnya orang mati pada usia yang sudah tua atau uzur. Nah, Allah memberikan pada pesan pada kita, kalau kau tidak gunakan waktu akan rugi itu, rugi waktu muda, rugi waktu tua. Kadang-kadang ruginya di waktu tua karena jadi orangnya dependen, orang yang tergantung orang lain, ada total dependen, makan harus dimakani, minum diminumin, mandi harus dimandiin, dan lain sebagainya. Itu gara-gara apa? Masa muda tidak menjaga dengan baik. Menjaga kesempatan masih muda, mumpung muda itu nggak digunakan dengan bagus, sehingga di masa tuanya menyesal. Karena itulah dikatakan, meskipun usianya sehat, usianya panjang, tua,
sehat, tapi dia tidak bertakwa, nggak beriman, sayang sekali, sayang sekali. Dan itu dikatakan oleh Allah, nyesel loh orang nggak beriman tuh, ukuran kejayaan adalah umur panjang, kaya raya, terkenal. Tapi coba lihat, kalau anaknya tidak soleh atau solikah, mungkin akan nyesel, sekali sedih, sekali ternyata umur panjangku itu bukan jaminan kebahagiaanku. Memang kalau dia ketemu dengan teman-temannya bisa sombong diri, ya aku hebat karena aku olahraga giziku baik dan sebagainya. Tapi melihat anaknya mungkin dia menangis, ternyata anakku durhaka, mungkin tidak soleh atau solihah. Ya Allah, di saat aku sakit ternyata anakku nggak mau datang merawat diriku karena sibuk dengan bisnisnya sendiri. Jadi ini, karena itulah anak-anakku semuanya saya sayangi. Semua orang tuh bisa rugi loh, sebagai seorang lansia, orang muda atau muda yang akhirnya menjadi tua, itu bisa rugi semuanya. Jadi dosen, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi apapun tuh rugi kalau tidak dipakai, tidak punya keyakinan iman pada Allah, pada Nabi Allah, malaikat Allah. Kalau orang ingat ada malaikat Allah, pasti dia hidupnya hati-hati karena ada yang memantau, mencatat, merekam niatnya, merekam perilakunya, ucapannya, perbuatannya direkam oleh Allah lewat malaikat, mencatat. Malaikat rakib mencatat kebaikannya, malaikat atid mencatat keburukannya, ditimbang, dihisab. Jadi alam mizan ditimbang kira-kira berat mana. Kalau banyak amal baiknya ke surga, diberikan kitab catatan amal itu lewat tangan kanan masuk surga, tapi kalau yang catatan buruknya banyak tangan kiri. Tetapi yang tangan kiri kadang-kadang bisa masuk surga. Gara-gara apa? Dia punya tanaman kebajikan. Siapa itu? Anaknya atau yang pernah ditolongnya. Atau dia punya majelis dan dia bisa bersahabat dengan temannya. Karena itu anak-anakku baik-baiknya dengan teman sendiri ya, satu angkatan atau lain angkatan. Karena nasib kita nggak tahu ya. Ya saya, angkatan saya ada Prof. Jojo, Prof. Laksono, banyak angkatan kami kompak sekali. Tapi ada juga kami tidak kompak dengan adik kelas, ya dengan kakak kelas dan sebagainya. Dan kadang-kadang adik kelas senior kita setelah masuk ahli, dia duluan masuk, kita masuk jadi dokter umum. Masuk dia ada konsultan, waduh, udah profesor juga, adik kelas jadi profesor. Seperti Profesor Ali Gufron, Prof. Oba ini kan dulu adik kelas saya. Ya, dia ada profesor, saya belum prof malah. Nah ini contoh ya. Ya, Dokter Gandes adik kelas saya, ya Dokter Mora itu kita ajari juga, tapi ternyata jadi profesor duluan. Nah, jadi enggak, masih kita nggak ada yang tahu ya. Tapi mereka-mereka yang mengefisienkan hidupnya, waktunya, tenaganya, peluangnya, kesempatannya untuk apa ya, berbuat kebajikan, menasihati, mengingatkan pada kebenaran dengan sabar, dengan pada kesabaran dengan benar, maka dia termasuk yang tidak merugi. Ini yang disebut dalam surat Al-Asr. Nah, semuanya di dalam surat Al-Isra ayat kedua 23 dan 24 Allah juga menyampaikan pesannya ya. Silakan dibaca. Siapa yang berani baca? Ya. Berani baca ya. Bagus Amata berani baca? Atau di Muhammad Azjan berani baca? Siapa yang berani baca? Berani, silakan baca. Ayat 23 di Muhammad Azjan, kalau berani silakan. Ya. Baik dokter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Lanjut aja sih, langsung bacanya bagus. Lanjut. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmatihi wa qul wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qul rabbi arhamhumā wa qul birhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang terkenal ya. Birhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Nah, karena semuanya kita perintahkan oleh Allah untuk bagi pada orang tua. Kita enggak boleh itu tidak boleh ya. Pada orang tua dan ucapan benar ya Allah alhamdulillah birhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah saya sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka masih menyayangi waktu kecil ya. Nah, anakku sayang, semuanya ya yang ingin berubah, kita semua kan ingin berubah kan, pengen jadi pintar juga pengen berubah kok.
Ya, kita sama-sama ingin berubah. Berubah apa? Menjadi lebih baik ya. Semua orang normal pasti ingin berubah lebih baik seperti yang kita inginkan. Tidak ingin berubah lebih jelek. Termasuk kita ingin berubah menjadi lebih senang dalam 3 hal. Aku senang dimanapun, kapanpun, di dunia, di akhirat, lahir dan batin saya. Tapi nggak cukup itu. Orang beriman dituntut lagi. Aku juga menyenangkan siapapun, dimanapun, kapanpun, ke sekitarku. Sekaligus Allah menyenangiku. Nah, namanya orang paripurna. Ini orang yang sempurna, baik di dunia, baik akhiratnya, baik lahir dan baik batinnya. Nah, anak-anakku, tapi ternyata dalam perkembangan waktu, untuk mendapat kondisi senang ini ada penghalangnya. Apa penghalang itu? Satu, sakit. Penyebab sakit apa? Karena badai pamit bawaan kongenital atau herediter, defisiensi, degeneratif, karena pikiran, karena autoimun disease, karena penyakit metabolik, karena infeksi, karena iatrogenesis, karena efek samping pengobatan yang, karena trauma, apapun kemis, elektrik, mekanik nih, kemudian radiasi, ya, kemudian tumor atau kanker atau kanker, kemudian yang terakhir tak dipakai yang seharusnya. Ini penyebab orang sakit. Penghalang kedua adalah miskin. Miskin itu bukan dosa, tidak dosa, cuma menghalangi untuk mendapatkan kondisi yang 3 senang ini, 3 senang ini. Aku udah bahagia, nggak ada masalah dengan diriku sendiri, dengan Allah, insya Allah. Tapi aku pengen menyenangkan anakku, sekitarku, tetanggaku, aku nggak bisa menolong karena dia membutuhkan bantuan untuk SPP-nya. Nah, di sini pentingnya kita punya profesi. Alhamdulillah saya punya anak asuh sejak saya di dokter umum. Dulu dokter umum saya 87 di dokter umum. Langsung kita punya anak asuh, 40 anak asuh saya. Dapat uang dari mana? Ya mikir juga saya waktu itu, ya Allah, punya asuh kami. Ya, tapi dari honor, saya bantu. Mungkin anak asuh waktu itu, anak asuh saya nggak bisa banyak-banyak bantunya. Memberi uang bantuan sekolah SPP-nya waktu itu masih murah ya. Haji cuma 7 juta waktu itu. Nah, gaji saya nggak banyak sih, tapi saya bisa mengumpulkan, dan karena sering saya diminta ceramah-ceramah, seminar-seminar, dapat honor, dan ternyata bisa biaya anak-anak asuh saya. Selain saya juga butuh untuk menyiapkan diri saya sendiri. Nah, dan begitu kita senang. Anak asuh udah yang ada yang jadi nenek-nenek, sekarang udah jadi nenek-nenek mereka. Kakek juga ada, jadi ada orang yang jadi sukses ya. Kita senang sekali anak asuh kita dari SD, SMP sampai SMA. Sekarang anak asuh saya di perguruan tinggi, udah banyak yang S2 itu. Kita sekolah kan sampai selesai ya. Tapi meskipun sekolah saya nggak bisa nanggung semuanya ya, tapi membantu. Dan aku jadi kalau kita pengen bantu tetangga yang butuh modal waktu itu ya, nah kadang-kadang kita bantu modalnya habis berkali-kali, akhirnya sudah nggak bantu lagi, saya bantu yang lainnya. Tapi dia nggak bakat untuk jadi wirausaha. Udah kita bentuk bukan wirausaha, dia berarti memang cocoknya jadi pembantu rumah tangga. Nggak bisa diberi usaha untuk maju. Ya kadang-kadang ada orang karena mengapa miskin ya karena memang sebab ketiga karena bodoh atau tidak tahu. Pada hidup itu kata Rasulullah di dalam hadis seperti as-saikon likuli syai'in thariqun wa thariqul jannah al-ilmu. Satu ada jalannya dan jalan surga adalah ilmu. Anak-anak yang saya sayangi. Nah, Allah itu menciptakan manusia secara bertahap. Ada di dalam rahim ibunya, kemudian setelah tiba saatnya dikeluarkan. Di dalam rahim pun mengalami perubahan-perubahan dari satu titik spermatozoa dengan ovum. Jadilah manusia seperti kita ini. Ada waktu yang ditentukan, kira-kira 120 hari ditiupkanlah roh ya Allah pada kita. Ditanya, alastu biro, waktu itu adalah syahid. Nah, bukankah Tuhan ya ya Allah, dan telah kegaruskan nasib-nasibmu. Nah, kan nggak tahu nasib kita yang di dalam perut kita masing-masing, tapi digariskan Allah, rezeki, pasangan. Tapi itu jadi ubah, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang bisa mengubah ada 2. Ya, bah takdir yang belum terjadi, yaitu apa? Doa dan ikhtiar. Inilah anak yang saya sayang ya. Nah, saya itu tumbuh kembanglah kita dalam rahim, lahir, dan akhirnya bisa seperti ini, berperubahan. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, manusia itu adalah makhluk yang istimewa. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, surat artinya Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Ya, meskipun kita mungil tangannya lucu kayak gini, tapi ini bisa macam-macamnya. Kita nggak punya sayap, tapi bisa terbang dengan pesawat terbang, dengan helikopter. Ya. Kita nggak bisa renang seperti ikan
Avanza, Innova, Prius, Pioneer, Neovis, ya bisa kenceng. Kita larinya kalah dengan, tapi akhirnya dengan alat dan akal masa kita bisa mengalahkan mereka. Bahkan mereka satu kebun binatang bisa dimatiin oleh satu anak manusia yang punya ilmu atau senjata canggih, tembak semua harimau, gajah mati semua, ular bisa mati semua. Ya ini manusia itu memang ya manusia itu memang harus menjadi harus belajar cepat. Karena memang sudah diberikan SK kalau pengen hidupnya beruntung itu likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah al-ilmu, kata Rasulullah Muhammad ya. Semua sesuatu itu ada jalannya, jalan pengen sukses atau tidak sukses ada jalannya. Ternyata jalan sukses itu adalah ilmu ya. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah, pengen sukses, bahagia itu ilmu. Karena itu kalau anak manusia pengen sukses maka harus belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu kehidupan. Termasuk ilmu agama, hidupnya dia nggak salah. Ilmu agama. Ilmu hidup, bagaimana pada suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu, putu, pimpinan, bawahan, guru, murid, pasien, dokter. Itu bertangga ada aturannya, termasuk belajar bagaimana mencegah pada alam sekitarnya, pada tanaman, pada hewan. Kita ada etiknya ya. Itulah ajaran Islam sangat-sangat komplit. Sepanjang hayat belajar kita ya anak-anakku ya. Boleh anak-anakku, kalau saya nyarankan anak-anakku jangan jadi dokter saja, jadi dokter yang punya sambilan ya, pengusaha. Supaya apa? Kalau nanti dokternya ada pasien kita nggak bingung karena rezekinya dari mana, mau mendoakan orang lain sakit. Dari ilmu lain, ilmu masa, ilmu bedan dan ilmu MC, ilmu apa saja yang bisa datang, ilmu IT, ilmu desain, ilmu silakan apa saja. Nanti kita akan sukses. Hidup manusia itu ada makhluk pembelajar ya. Dan manusia itu makhluk belajar sudah ditentukan. Karena cara itu belajar kita tuh ya Allah ya. Kita tuh sering tergesa-gesa, sering membantah, sering ingkar pada Allah, ingkar pada nikmat Allah, kufur nikmat namanya ya. Kita berterima kasih pada Allah, kalau dapat sukses menampilkan diri, ini hasil karyaku. Ya. Sering bersifat haluan ya, haluan adalah al-ma'arij, haluan apa? Mengeluh, kalau kesal. Gimana sih? Karena takut, khawatir, cemas, muncul mengeluh ya. Dan kalau dapat enak pikir, dapat cobaan mengeluh, gelisah ya. Kalau menderita ingat Tuhan, enak lupa. Ini kan ada pas ujian ingat Tuhan, ingat Allah. Nanti udah selesai goodbye Allah sampai jumpa di problem yang lain. Waduh, lucu ya. Anak-anak ya, manusia hidupnya tujuannya mencari bahagia dunia akhirat, tapi yang diridhoi Allah, yang disetujui Allah, yang Allah suka berkenannya. Nah, kalau kita pengen sukses harus suka baca ayat Allah yang tertera di jagat maupun tertera di kitab. Ayat qauliyah dan kauniyah. Ini qauliyah, ini qauliyah. Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Maksudnya kita pengen sukses, Allah katakan la uqsim bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa mamalak, seterusnya ya. Kalau pengen sukses mendaki-daki suka. Anak-anakku semuanya ya. Kemudian hidupnya efisien efektif. Kata Allah, orang yang pengen dapat surga firdaushum fiha khalidun harus apa? Waladina hum anil lagwi muridun. Terhadap sesuatu yang sifatnya sia-sia ia tinggalkan. Jadi anak-anakku jadi orang yang sukses, kata Rasulullah, kata Allah itu harus meninggalkan yang sifatnya sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, anakku ya. Dalam hadis Rasul mengatakan Allah mencintai hambanya yang bekerja dengan ikhlas. Itu kenapa? Doing the job at the best possible quality. Mengerjakan sesuatu dengan posisi yang terbaik yang biasa lakukan. Namanya profesional ya. Nah, anakku kalau anakku jadi orang sukses kelak atau sekarang pun sudah sukses ya. Tolong jangan senang-senang atau membentak anak-anak yatim, anak miskin yang kasihan. Tidak beri nggak apa-apa, tapi jangan bentak-bentak itu. Kalau nggak beri solusi ya diem aja deh, nggak beri solusi kok rewel ya. Jadi kita kalau diberi nikmat ya sebutkan. Jadi kalau diberi nikmat jangan lupa terima kasih. Masa pada gurunya diajar dari pinter ya. Nah aku maksudnya cuma sifat pentingnya tergesa-gesa, saya membantah, ingkar, terima kasih kalau kesah ya. Sifat baik dan sifat yang dialaminya ini yang dicintai Allah ya, sifat-sifatnya. Muhsin ini apa? Muhsin ini apa? Suka berbuat ihsan kebaikan. Tawabin bertobat. Tatahi mensucikan diri. Mutakin orang yang hati-hati, takwa. Sabirin orang yang sabar dan seterusnya ya. Jadi anak-anakku ini cintanya cintai Allah Taala. Ada juga Allah sudah berikan yang dibenci Allah apa? Fasikin, merusak, mufsidin,
dolim membuat aniaya, kafir mengingkari ya Allah, dan lain sebagainya. Kibir sombong, ya Allah. Terus dusta, mengingkari pula. Jadi itu berbuat sifat-sifatnya benci Allah. Anak-anakku kita kan itu kan mencari ridha Allah, memang mardotilah yang ridha Allah. Happy dunia akhirat, happy dunia akhirat, hati ayat. Di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 200 ya. Happy dunia akhirat. Jadi hasanah dunia akhirat. Benar Pak, jangan lupa ini tujuan hidup kita, pengen bahagia dunia akhirat, tapi juga tugas kita apa? Tugas hidup apa? Mengabdikan kepada Allah, namanya Abdullah. Sekaligus perannya sebagai khalifah, menjadi khalifah fil ard, ya, menebarkan sisa menjadi rahmatan lil alamin. Jadi dalam menjadi rahmatan lil alamin yang berkasih sayang, tapi juga jadi abid, ya, Abdullah, hamba Allah yang menyembah Allah. Jadi kita tujuannya mencari Allah, bahagia dunia akhirat, tapi ada tugasnya bagi apa? Menyembah Allah, hambanya Allah, abdinya Allah. Ya. Dan kita tapi meskipun abdi juga menjadi khalifah wakil, maka waktu jadi wakil dia menjadi pemakmur bumi. Apa namanya Al-Quran dan Sunnah? Sunnah apa? Perkataan, sikap yang dikerjakan dan diam yang Nabi, persetujuan Nabi, namanya Sunnah ya. Kemudian teladan hidup ya Nabi Muhammad. Ya. Kawannya Pak, orang mukmin, laki perempuan. Lawannya setan dan sifat-sifat setan, syirik, kufur dan sebagainya. Apa perkara hidup? Ya seluruh alam raya. Seluruh alam raya ini bakal hidup kita. Kata apa? Kata Allah dalam surat Jasiyah. Jasiyah ayat 13. Tapi yang saya ini, nah, manusia ini dari waktu ke waktu, dari masa lalu sampai sekarang ini, itu adalah ayat Allah kauniyah. Dulu dia akhirnya sengsara bisa. Dulu sengsara akhirnya bahagia banyak. Nah, anakku, kita jadikan dulu untuk melangkah di masa kita dan menyiapkan masa depannya. Anak-anak pengen bahagia, jangan lupa ya pengen dapatkan surga, senang, selamat, dunia dan akhiratnya, tidak neraka, nelangsa, nyesel, maka harus diperhatikan hukum 5, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Maka saudara muslim harus tahu hukum ini ya, supaya kita hidupnya bisa bahagia. Itu nak ya. Nah sekarang ini kata Allah dalam surat 41 ayat 46 juz ke-25. Katakan man amila salihan fa nafsihi wa as'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin 'abidin. Surat Fussilat ayat 46. Allah mengatakan, barang siapa berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, barang siapa berbuat jahat akan dapat kejahatan. Allah tidak berbuat aniaya pada hamba-hambanya. Jadi mari kita dapat berbuat baik. Dalam bahasa lain namanya sopan lantur bakal ngunduh-ngunduh wong pakat ini di. Kita nanam kebaikan, buahnya kebaikan. Anak-anakku di dunia ini nggak ada sia-sia. Semakin tak mampu, makin taat pada Allah. Dan ini petunjuknya pada maaf ya, Mas benar. Di petunjuknya di mana? Dari Nabi Muhammad. Ya kalau kita ingin jadi orang hidupnya senang, kalau dasarnya itu Al-Imran ayat 32 Allah katakan wa ati Allah wa rasulakum turhamun, taat pada Allah dan Rasulnya misalnya mendapatkan rahmat Allah. Jadi anak-anak kalau pengen dapat hidup kita menyenangkan, dapat rahmat Allah, kasih Allah, taat pada Allah. Kita bisa berguru pada ini pohon apa? Pohon pisang ya. Pohon pisang itu kalau belum berbuah dipenggal berapa kali nggak akan mati, tumbuh lagi. Terus tumbuh 100, begitu udah berbuah dia siap mati. Nah, dia. Nah, nanti tahu kayak apa. Maka keluarga kita akan harmonis, kita pekerjaan mapan. Bapak Ibu kaya, ya selamanya akan kaya, kita nggak tahu. Ya, yang kaya bisa bikin. Itu mari kita ya jaga keluarga
kita masih kita di pekerjaan kita, ekonomi, kesehatan kita, keamanan kita sebenarnya. Jadi ini kalau udah tua itu penyakitnya spesies. Gastritis, sakit mahya, kencing manis, kolesterol, kegemukan, anemia, nyeri jantung, asma, gangguan ginjal, TBC, ya ada serangan jantung, stroke baru saja terjadi, tulangnya kropos, stroke, kanker, prostat, dan sebagainya. Ini ya tadi ya. Ini bisa menimpa pada kita semuanya. Berusaha semoga kita sukses apa sih? Siapa? Get what you want, enjoy what you menikmati yang kau miliki. Ya, aku kalau kita pengen mendapatkan kita menikmati namanya sukses. Sukses nggak raya ya. Apa? Wala tatambi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita dimintakan Allah oleh untuk masuk Islam secara kafah, totalitas ya. Islam di rumah, berislam di rumah, di luar rumah, berislam di rumah, juga di kampus, di masyarakat. Jadi untuk antara perbuatan dengan lakukan sama persis. Ini yang membuat Islam itu berjaya. Dan aku semuanya kalau pengen jadi orang sukses harus punya bekal. Bekalnya adalah ACI, agamanya kuat, jasmaninya kuat, ilmunya banyak, bahkan tinggi bermanfaat. Nah ini tentang aku, dan ternyata kalau kita sebagai anak manusia itu ada kode etiknya. Benar ya, benar. Izin sebentar ya. Maaf ya nak ya, ngantuk. Maaf ya, ngantuk tadi malam yang ngisi acara. Tadi pagi ngisi acara sampai syuruk. Ya, maaf ya nak ya. Ramadan tuh, Pak Proboni, Ramadan tuh banyak pekerjaan. Ini Syawal ada permintaan banyak banget ini. Ini ada sudah saya batasi, tolong nggak saya batasi. Satu hari bisa 5 atau 4. Ngeri. Ramadan tuh 100 permintaan ceramah Syawalan tuh. Sejak dokter umum tuh nak. Nah, aku cari ya ilmunya di geriatri itu, ilmunya bisa dipakai untuk ceramah-ceramah. Nah, sekarang apa akhlak kita pada orang tua kita? Tadi kan dibaca ya, siapa tadi ya? Ya, mentaati perintah orang tua selama tidak berbuat maksiat. Kita harus taat. Ini ingat ya, ini penting ya nih. Ujian keluar tak kok ketenangan. Berkata lembut pada orang tua, enggak boleh. Ibu gimana sih? Bahkan aku gimana sih kakong? Nah, meskipun kelihatan mesra tapi itu membentak. Kalau kita kepingin komunikasi bagus pada adik, nada rendah, Eyang sudah makan, dengan Eyang sudah makan, lebih terdengar, Eyang sudah makan, meskipun tidak keras, Eyang sudah makan. Kemarin saya care
Ini anaknya pensiunan jaksa. Pinter-pinter, tapi nggak tahu cara berkomunikasi dengan saya. Yang ini dokter apa datang? Nggak dengar dia tuh saya. Yang saya dokter apa langsung, iya ada apa? Langsung gitu. Ya ini pentingnya ilmu. Akhirnya dia beritahu, senang sekali dia keluarga. Saya ada satu keluarga, anaknya sempat ajari cara bicara dengan orang tua. Nada rendah, kecepatan dipelankan. Kalau saya ngadepi lansia nggak secepat ngadepi anak-anak. Yo, adik-adik ini ya. Anak saya ini kalau dulu jadi adik-adik saya. Kalau kan jadi anak saya. Ya, berkata lemah lembut, tidak kasar, nada rendah ya. Kecepatnya dipelankan. Senangkan hatinya. Dipuji, dipegang, dielus, disayang. Dirangkul. Kalau ibu kita, ya bapak kita dirangkul senang loh. Istri saya tuh dirangkul anaknya bahagia. Bangsa juga dirangkul anak satu senang banget. Senang banget. Ya saya udah kakek kan. Kemudian yang ketiga, bakti dan hormat pada orang tua. Bukan siap hormat, bukan ini hormat, bukan itu hormat. Ibu Eyang, makan dulu Ibu Eyang, mengutamakan. Makan dulu, ini minum Eyang, kamu nanti udah beres. Mengutamakan. Nanti akan barang siapa baik pada orang tuanya biru apa hukum tapi abna hukum. Barang siapa baik pada orang tuanya besok kalau udah punya anak juga baik kepada dia. Itu hukum Allah. Mungkin orang agama lainnya hukum karma ya, semacam itulah. Itu tidak meremehkan orang tua, tidak menghinakan orang tua. Meskipun anak-anakku, besok anakku jadi dokter, mungkin jadi dokter ahli, konsultan, profesor, dokter, dan gelarnya macam silahkan. Di pejabat menteri silahkan, jadi bupati, wali kota silahkan, tapi jangan meremehkan orang tua. Meskipun orang tuanya buta huruf, buktinya bisa didik anak sampai hebat seperti adik-adik. Nah, gitu ya. Meskipun punya kecacatan, bodoh, ya biarin kemproh, ya dikit agak pelupa, ya sudah dimaklumi, enggak apa-apa. Yang penting itu, tolong ibu rawat saya, ibu saya dirawat baik-baik ya. Jangan dihina ya, meskipun itu ibu agak pelupa, itu hebat sekali. Katakan itu pada pembantu kita. Jangan macam-macam dengan ibu saya ya. Hormati dia. Apa kita bayar caregiver. Jangan meremehkan ibu saya ya. Itu permata saya yang paling mahal, ibu saya, bapak saya. Wah, itu anak buahnya pasti nggak bisa main-main dengan kita. Terima, menyayangi dan mendoakan baik pada orang tua kita. Ya Allah, umur panjang pada ayah ibuku, ibu angkatku, ibu asuhku. Ya Allah, termasuk anak-anakku jangan lupa mendoakan kami. Doakan saya, doakan dokter dosen yang lain. Karena ini saya kan makanya orang tua kamu kan. Nah, anak kan anakku semua nih. Ya, anakku semua loh. Ini tak anggap anakku semua loh ya. Jadi anak-anakku jangan mengira saya anakku kepanggap. Kalian aku sendiri ya, Andika, Yuli, Setiawan, Melzan, Mita, anakku juga ini. Novi Umam itu anak orang tua kalian, tapi kamu juga anakku juga ya. Di sini saya sebagai ayahmu. Vivi, Yovita, Aprilia, Salsabila, Desi, Luciana. Ya, kalian semua anak saya juga ya. Mona, Irma, ya, Muhammad Fauzi, ya. Raihan ya, dan semuanya ya. Jadi anak-anak kalian hormati guru, doakan guru Maya panjang umur biar ketemu lagi suatu saat, ketemu lagi ambil alifnya kita ketemu lagi Pak Prabowo, ambil karyat ketemu lagi saya. Ada pengen haji ya ikut ketemu saya. Pengen umrah ketemu saya ya. Dan saya ketemu dengan murid saya pas haji umrah. Dokter siapa ya? Muridnya itu dia ya ketemu, senang banget kita ketemu di tanah suci ya. Nomor 6. Sambung silaturahmi dengan sahabat ayah ibu Anda ya. Kalau bapak ibu sudah meninggal dunia, temannya ibu siapa? Bapak ibu. Tolong sambung. Hubungi, kirimi makanan, datangi, cium, rangkul atau sebagainya. Itu sangat senang sekali ya kan. Kenapa? Sahabat itu bisa membawa ke surga karena persahabatan baik dengan orang tuanya. Orang tua kita punya sahabat yang baik sekali sampai mati. Itu nanti besok di akhirat akan bisa menolong ibu bapak kita, termasuk bapak kita menolong sahabat bapak ibu kita juga ya. Dan nomor 7 melanjutkan dan mengembangkan kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Orang tuanya bisa apa dulu, kita harus lanjutkan kembangkan ya. Orang tua saya dulu punya pengajian, sekarang melanjutkan pengajian di daerah saya, di kampung saya, adik saya namanya Bu Ratih Rahmawati, ini guru matematika, sekarang dia belajar ngaji, sekarang bisa ngaji di Balighot gitu. Ibu saya dulu balik dia suka ceramah-ceramah, dia ahli gizi, dia perawat tapi menguasai ilmu gizi. Ya, yang lanjutkan sekarang gizi ya Mbak Pipit anak saya nomor 3 ya. Jadi lanjutkan, kembangkan apa yang dilakukan orang tua kita.
Anak-anakku jangan lupa ya, si kata jadi SVT apa? Si kata jadi student, selalu belajar sepanjang ya. Tapi juga worker, pelaku, kita jangan lupa teacher. Ajarkan anak yang kita dah tahu ya. Siapa berbuat baik, jadi surat Fussilat ayat 46 ya. Barang siapa berbuat baik, man amila sholihan, fali nafsi man asa'a wa 'alaiha, ma rabbuka bidolamil abidin. Jadi jangan sampai berbuat. Jangan lupa nih ilmu semacam ini pada orang tua kita. Orang tua kita jaga makan yang bagus, makan orang tua kita yang bagus. Langsung dengan main ingat ya, pas Pak Tony Arjuna mengajarkan dan saya menyampaikan nutrisi. Kalau berpikir makan obat sulit, ya masukkan di dalam minuman. Ya, sembunyikan. Yang penting bapak kita sehat, dia tidak tahu ada obatnya. Karena ada nenek kakek yang nggak membuat obat, ya udah dimasukkan aja. Lingkungan bersih dan indah, ya penting. Jangan sampai lancar jatuh ya juga tingkat atas banyak kabel-kabel. Itu cukup, kita kuat. Jajak orang tua kita, nenek-nenek kita, ya kita supaya apa sedekah zakat infak ya, tinggalkan tidak ada gunanya. Kalau ada gunanya nggak usah ikut-ikutan. Aku ikut ini ya nggak usah ikut bu, ya, memang nggak ada gunanya. Aku banyak yang ada ya iri ya udah nggak usah ikut aja. Aktif kegiatan sosial yang punya hobi. Silakan anakku ya. Yang jelas kita diperintahkan Allah Taala untuk apa? Ya bahasa untuk saya wa khalaqakum bahasa untuk hibbu syai'a wa syarulakum wa wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Jadi kau benci sesuatu, kadang kau benci baik untukmu. Dan boleh jadi kau mencintai uhibbu yuhib. Segala sesuatu, ternyata dia itu syarrul lakum, jelek untukmu. Dan Allah wallahu ya'lamu maha tahu wa antum dan kamu antum la ta'lam tidak tahu. Ya. Dan aku kadang baik buruk itu kita berdoanya Allah, meskipun tidak enak lakuin saja, pasti bagus. Ikuti yang perintahkan Allah, jangan lakukan apa yang benci Allah. Pasti untung, pasti sukses, sudah pasti. Suatu saat orang tua kita akan pasti mati kan, kita juga akan mati. Kematian itu pasti jadi bisanya roh dari raga. Di situ aja di situ kita jaga hidup agamanya, jasmania, ilmunya. Dan kalau orang tua sakit, jangan lupa ini keluar di blog ya, ini ujian keluar. C5. Merawat pasien caregiver itu punya sifat harus penyayang, nomor 1 penyayang. Caregiver itu penting penyayang. Sopan, simpatik, disiplin, sabar. Yang pintar itu apa? Yang paling penting penyayangnya dulu. Dia pengen jadi apa penyayang lansia itu apa caregiver yang bagus itu adalah penyayang orang tua. Penyayang yang penting penyayang dulu, pintarnya sambil jalan. Nah, pintarnya itu mengerjakan 5 hal ini. Cara merawat orang tua ya. Yang sedang sakit. Berikan perasaan enak untuk yang sedang sakit. Berikan makan yang tepat. Makan yang tepat. Kalau dia diabetes itu ya jangan juga yang mengandung kalori tinggi. Boleh manis tapi yang non kalori atau low kalori. Dan yang keempat, jaga kebersihan. Ya. Yang keempat adalah biarkan istirahat. Ini kita jaga. Insya Allah orang tua akan panjang umurnya. Ini anak-anakku yang saya sayangi, kalau minum obat, orang tua sakit jadi minum obat. Bismillahirrahmanirrahim. Adil ba'sa rabbana ishfi anta syafi la shifa illa shifa uta shifa. Allahumma inni as'aluka afiyah. Ini kalau mau makan obat plung ya. Ya. Kemudian ya kalau punya utang ajarin doa ini Allahumma qfini bi khairikan khamika wa qini aman siwak ya. Diamalkan. Kalau pengen ya Allah nikmat jangan cepat berlalu. Ya Allah Allahumma inni a'udzubika min jawli ni'matika wa takhawuli afiatika wa fujati nikmatika wa jami syakatika dan seterusnya. Jangan lupa doakan ya dari ayat 41 ya Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, doa dalam surat ketiga ya. Karena Allah katakan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau minum ya, saat minum supaya kita setan nggak mendekati kita, mengganggu kita, mendatangi kita, bisikan yang kepada kita. Doa beruntung Rabbi anzin jalan mereka mantap menjadi 23 ya ayat 29.
Jangan lupa zikir, diajak orang tuanya beruntung nasibnya, diajak orang tuanya. Orang tua diajak doa itu Rabbi anjilni menjalam berkawan tak menjadi doa zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Anakku ingat ya, Nabi bersabda innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupamu dan hartamu, tapi Allah melihat pada hatimu dan amal. Mari kita perbaiki hati dan amal kita, termasuk amal kepada orang tua kita. Jadilah orang baik. Orang baik itu selalu berguna, bermanfaat bagi siapapun, dimanapun. Semakin banyak manfaat, lebih bagus. Ini sudah ada haknya dia. Dan bagi orang yang mau berubah dan mengubah, suka membaca atau belajar, bercontoh kebaikan, dan badannya sehat atau kuat. Supaya nggak kena stok, kodenya tinggal 035, 140, 200, 100, 67 kawah. Apa ini? Zero stress, zero obesitas, zero smoking, 30 menit olahraga, 5 mangkok sayur setiap hari, tensi bawah 140, kolesterol di bawah 200, waktu total dan kualitas waktu di bawah 200, LDL kolesterol di bawah 100, asam urat di bawah 6 untuk perempuan, di bawah 7 untuk laki-laki, dan tipe badan tipe A, dan kalau tipe hati-hati dan kalau ada aritmia dikendalikan, maka insya Allah mencegah dari jadrok dan jantung koroner. Jangan lupa agama yang kuat, kita tingkat agama kita masing-masing, orang tua kita jajak agama yang paling kuat. Dengan 10 S ya, syahadat, sholat, syukur, sabar, sedekah, som, silaturahmi, syiar dan santun. Silakan kepada Allah Ta'ala. Tingkatkan ilmu sebanyak mungkin, dan baca, mendengar, langsung praktek, melihat. Ya. Itkon, kalau dalam kerja, itkon apa? Profesionalnya. Ini kalau dikupas 12 poin ya. Anak-anakku, yang jangan lupa selalu konsistennya. Istiqomah. Dalam surat Al-Balad Allah katakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Dan seterusnya. Allah mengatakan bahwasanya siapapun orang yang akan sukses itu harus melewati jalan mendaki lagi sukar. Jadi ini kehidupan manusia itu mendaki lagi sukar anakku ya semuanya, mendaki lagi sukar. Ya di sana di dalam ayat yang ke surat ya. Surat ke Al-Balad itu 190. Allah katakan, ya, ayat itu apa? Alam naj'alahu ainain. Bukankah aku, Tuhan ya, telah jadikan 2 mata baginya? Walisanau wasafatain, 1 lidah dan 2 bibir. Wahdahinahun najdain, dan kami telah tunjukkan 2 jalan. Tapi yang enggak menempuh. Falaqtahamal aqabah, jalannya mendaki. Jadi dalam surat ke-11 Allah katakan banyak manusia yang falaqtahamal aqabah, tidak menempuh jalan yang mendaki. Tahukah kamu apa jalan mendaki itu? Wa ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak, membantu orang dari penindasan, jadi disuruh-suruh, nggak dibayar. Atau id'amun fi yaumin di masghabah. Tidak mau memberikan budak atau id'amun, memberikan ma'am ya pada orang yang kelaparan. Atau juga pada anak yatim, yatiman dan maqrabah. Ada anak yatim yang mempunyai kerabat sakit ini ya. Atau miskin dan majrubah, atau orang miskin yang sangat-sangat payah kemiskinannya itu. Anak-anakku, kemudian apakah ia termasuk orang yang beriman? Nah, jadi orang-orang yang mendaki lagi suka itu mengatakan tadi termasuk apa ya? Tawasobis sabri, tawasobil marhamah. Wah, ini saling berpesan pada kesabaran dan kasih sayang. Dalam surat Al-Asr tadi tawasobil haq, tawasobil sabri tadi kan. Tapi kalau di dalam surat Al-Balad tawasobil sabri, tawasobil marhamah ya. Di anak-anak yang saya sayangi, itulah orang-orang yang disebut ashabul maimanah. Orang yang masuk jalur kanan ya. Anakku sayang, yang kalau pengen sukses jangan lupa ya mendaki lagi sukar. Kalau santai, dilundum deh, nggak pakai energi, nggak cara kosong itu terakhir sengsara ya. Ingat ya, semua orang yang sukses
selalu melewati jembatan yang sama. Apa itu jembatannya, namanya apa? Jembatan kelelahan. Jika anak-anak kalau pengen sukses, harus berani lelah. Memang lelah untuk jadi sukses. Gitu anak-anak semuanya yang saya sayangi. Barang siapa berbuat baik dapat kebaikan, barang siapa berbuat jahat kejahatan. Fusilat ayat 46. Ingat SWT, Student Worker Teacher. Itu anak-anak sayang. Dan terakhir, ingat hadis ini ya. Iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum datang 5. Apa itu? Hayatuka qabla mautika. Mumpung hidup sebelum datang kematianmu. Wasihatuka qabla saqamika. Mumpung sehat sebelum saqamika. Kamu sakit. Wa faraghuka qabla zughlika. Mumpung senggang sebelum sibuk sempit. Sababuka qabla haramika. Kejadian ini masih sababuka ya, muda sebelum haramika, tuamu. Wa ghinaka, yang kaya qabla faqrika, jadi sebelum datang fakirnya. Karena aku sayangnya, jangan lupa ya, ingat tadi bagi orang tua ya. Dan PR, kirimkan ke saya semuanya. Ingat yang di PR-nya, dipotet dulu ya, jangan lupa nih, potet. Nanti kadang-kadang nggak pakai ujian agama, nggak saya keluar, saya nggak ujian agama, nggak keluarkan, tapi harusnya yang nggak ngerjakan ini langsung nggak dapat nilai. Ya, ingatkan yang nggak datang nih. Kalau datang semua berapa nih? Ini 156 termasuk saya dan Pak Ian ya. Ya, tolong ya, tuliskan apa yang sudah lakukan, ada dilakukan dan lakukan pada orang tua, ibu ayah yang sehat, apa yang dilakukan. Sekarang ini Bapak masih sehat ya, apa yang dilakukan. Kalau ibunya sakit-sakitan, apa yang dilakukan. Termasuk al Bapak Ibu kritis, apa yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana jika orang tua seiman dan jika orang tua tidak seiman, apa yang dilakukan dalam kondisi ini. Terakhir, kirim kepada saya suara. Nanti kirim cara pada saya suara ya, lewat WA semua. WA atau boleh dan YouTube ya. Maaf, dan WA dan email saya. Nanti suaranya nanti ya, misalnya nak sama ini. Nah, Indri Wulandari. Nanti kirim suaranya ya. Ibrahim 41 tadi loh. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nanti kirim ini. Ya terpapa nama saya Indri, misalnya gitu ya. Terpapa nama saya Gusriana. Nomor mahasiswa bla 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 bla. Saya akan mengirimkan doa kepada orang tua dan orang beriman. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang artinya, nah gitu ya. Cuma kirim satu-satu ya, semua kirim. Jangan dua nih, jangan lupa ya. Itu ada anakku yang saya sayangi. Usai sudah. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan mau tanya. Saya mau membuat soal ini, mau ke komite asesmen, mau bikin soal untuk ujian.